Ekonomi dunia menengah tahun 2025 antara ketahanan dan risiko. 1. Pertumbuhan ekonomi global melandai dan terdesak. World Bank memproyeksikan pertumbuhan global pada tahun 2025 turun menjadi sebesar 2,3%, melambat dari 2,7% di tahun sebelumnya. IMF mencatat emerging markets developing economies tumbuh sekitar 3,7%, sementara negara maju hanya 1,4%, dan rata-rata dunia berada di kisaran 2,8%. Penyebab utama, 1. Tensi dagang meningkat. Tarif perlindungan pasar. 2. Investasi global menurun, terutama ke negara berkembang. FDI capai 435 miliar dolar Amerika di tahun 2023, terendah sejak tahun 2005. 3. Ketidakpastian geopolitik dan risiko perang Timur Tengah. Persaingan AS Cina. Sebuah publikasi UN juga memperkirakan perlambatan ke 2,4% pada tahun 2025. 2. Inflasi melewati puncak, tapi masih tinggi. IMF memperkirakan inflasi global rata-rata 4,3% pada tahun 2025. Untuk negara maju sekitar 2,5% dan negara berkembang 5,5%. Data WHO April tahun 2025 menunjukkan tren inflasi terus menurun meski tetap lebih dari target lama 2%. Meski demikian, tekanan harga pangan dan energi ditambah efek tarif masih berpotensi meningkatkan biaya hidup. 3. Tingkat pengangguran stabil di 5%. OECD melaporkan tingkat pengangguran rata-rata 4,9% April tahun 2025, tetap stabil sejak tahun 2022. Tingkat pengangguran pemuda 15-24 tahun secara konsisten lebih tinggi 11% dibandingkan kelompok usia dewasa. Meski data tingkat global umumnya sehat, banyak negara menghadapi tantangan pengangguran struktural di kalangan pemuda dan upah stagnan. 4. Perbedaan pertumbuhan regional menurut World Bank dan IMF. Emerging Asia seperti Cina dan India diperkirakan tumbuh 4,5%. India bisa menjadi pemimpin pertumbuhan ekonomi dunia 6,36%. Cina diperkirakan kembali tumbuh 4,5% karena perlambatan properti dan demografi tua. Negara maju tumbuh moderat, AX 1,42%, Uni Eropa 1%. Tapi dengan pemulihan 1,3%, Jerman mengalami kontraksi 2 tahun berturut-turut 0,2% tiap tahun. 5. Investasi global menurun. SIGNEV KNFD ke negara berkembang turun ke 435 miliar dolar Amerika di 2023, level terendah sejak tahun 2005. Unvented Economist juga mengalami penurunan ke level terendah sejak tahun 1996. Dampak utama, pengerem ekonomi domestik, proyek infrastruktur, pemberantasan kemiskinan, dan implementasi iklim. 6. Energi dan komoditas, dinamika risiko, dan kesempatan. OPEC memperkirakan permintaan minyak tetap kuat di paruh kedua tahun 2025. Harga Brent berada di kisaran $71 Amerika 80 barel karena geopolitik. Volatilitas ini berdampak signifikan pada inflasi di negara berkembang dan biaya energi sektor industri. 7. Respon kebijakan dan outlook masa depan Bank Sentral negara maju. Menahan suku bunga menengah atau bahkan menurunkan untuk mendukung konsumsi publik. Sementara inflasi masih menjadi ancaman mild, pemerintah menerima tekanan untuk menurunkan tarif trade barriers demi meningkatkan pertumbuhan seperti disarankan oleh World Bank. Morgan Stanley memproyeksikan pertumbuhan stabil 2,9% di tahun 2025. Dengan opsi jika negosiasi dagang berhasil. 8. Risiko dan ketidakpastian yang menghantui perang dagang AS-Cina yang berlanjut. Tarif baru, zona decoupling mengancam pertumbuhan global. Geopolitik Israel-Iran dapat memicu lonjakan harga energi dan mengganggu aliran perdagangan global. Risiko krisis iklim dengan potensi bencana alam menambah inflasi pangan dan kerusakan ekonomi. 9. Prospek jangka panjang, strategi untuk menghindari periode pertumbuhan rendah seperti tahun 1960-an. Diperlukan kolaborasi multilateral, pengurangan tarif, reformasi kebijakan domestik,
Peningkatan iklim investasi inovasi sektor teknologi dan hijau sebagai pendorong pertumbuhan BRI IMF dan World Bank menekankan pentingnya transparansi kebijakan. Global dukungan untuk emerging markets melalui reformasi dan digitalisasi. Kesimpulan dunia tahun 2025 berada pada jalur pertumbuhan yang lemah sekitar 2-3% saja, didominasi oleh volatilitas geopolitik, inflasi tinggi, dan perdagangan proteksionis. Meski ada cahaya di pertumbuhan India dan Asia emerging, penurunan FDI dan pasar berkembang menambah ketidakpastian. Langkah global yang diperlukan adalah 1. Menurunkan hambatan perdagangan dan membalikkan decoupling. 2. Stabilkan inflasi dan pengangguran melalui kebijakan moneter dan fiskal. 3. Mendorong investasi berkelanjutan di green energy dan teknologi. 4. Perkuat kerjasama global untuk memitigasi risiko energi, iklim, dan geopolitik jika kita gagal bersinergi. Dekade ini bisa menjadi era terlewat, bukan peluang emas, namun dengan respons kolektif yang tepat, potensi pemulihan dan pertumbuhan inklusif masih terbuka lebar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk update video terbaru dari kami.